Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Di sini Ibu akan memberikan materi SKI tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu kan Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kita. Kan ada 25 Nabi ya. Kalian hafal tidak? Tentunya hafal dong. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu siswa dapat memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materinya ya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah, yaitu pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah karena ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Ia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Masa kecil Nabi Muhammad, dia diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Setelah Nabi Muhammad bersama Halimah As-Sa'diyah, ternyata Nabi Muhammad itu membawa keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Ternak-ternak kambingnya itu pada gemuk dan susunya pun bertambah. Tapi 2 tahun kemudian Nabi Muhammad dibawa kembali oleh ibunya Aminah. Setelah Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya bernama Abdullah di Madinah. Sebelumnya, Aminah tinggal di Madinah selama 1 bulan, tapi kembali lagi ke Mekah. Selama di perjalanan menuju pulang, Aminah jatuh sakit, dan akhirnya Aminah meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Madinah dan Mekah. Kemudian, Muhammad sangat berduka sekali karena sekarang dia sudah seorang yatim piatu, ayah ibunya sudah meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya, yang sangat menyayanginya. Namun, Nabi Muhammad tidak lama tinggal bersama kakeknya, karena kakeknya pun meninggal sekitar 2 tahun kemudian. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama tinggal bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad sangat rajin membantu pamannya itu untuk mengurus kambing ternaknya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video berikut ini ya. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi
melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka, setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yasrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Sudah menonton videonya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Kesimpulannya, Nabi Muhammad dilahirkan tanpa seorang ayah karena ayahnya meninggal terlebih dahulu. Ia dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Sewaktu bayi, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang perempuan pedalaman yang dipercaya oleh Aminah ibunya untuk menyusui Nabi Muhammad. Sekitar umur 6 tahun, setelah umur 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa kembali oleh ibunya Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Nah,
setelah perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal, dikuburkan di Abwah yang di antara Madinah dan Mekah. Terus Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi sekitar 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal. Akhirnya dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad menjadi orang yang lebih baik, orang yang soleh, orang yang jujur, dan mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, kalian juga bisa meneladani contoh dari Nabi Muhammad tersebut, yaitu sikapnya orangnya jujur, terus orangnya soleh, dan dapat dipercaya. Jadi kalian harus meneladani contoh dari Nabi Muhammad SAW ini ya, menjadi orang yang baik, jujur, dan soleh. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dan mengerjakan soal yang ada pada buku siswa ya. Kalian baca dan isi jawabannya di situ. Minggu depan baru kita bahas bersama-sama. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan istirahat yang cukup. Apabila Ibu ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.